Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Azir Akbar kembali menjumpai Anda di edisi Dialog Kabar Jambi untuk tanggal 24 Januari 2025. Duh, tidak terasa nih kita sudah di penghujung tahun, penghujung bulan ya, penghujung bulan di tahun ini ya. Nanti kita akan masuk ke Februari dan tentu masih banyak nih prospek ataupun juga target nih yang ingin diwujudkan oleh teman-teman di luar sana, khusus juga anak-anak muda. Nah, membahas tentang anak muda, Kabar Jambi ini selalu menghadirkan anak-anak muda berprestasi yang punya kemampuan di bidang-bidang tertentu dan tidak kalah menariknya, prestasi ini juga tidak hanya ada di lokal saja seperti itu, tapi juga sampai di nasional bahkan internasional. Nah, nanti kita akan berbincang seperti apa sih sebenarnya teman-teman ini dan juga apa saja yang sudah dibuat. Kemudian juga kabarnya hari ini juga ada penulis-penulis juga. Nah, siapa tahu nih teman-teman di rumah ataupun juga yang menyaksikan suka sama bidang penulisan, suka sama bidang ini dan bisa juga nanti langsung tanya-tanya atau ngobrol dengan dua narasumber kita. Nah, untuk tema kita hari ini adalah menyemai bakat meraih prestasi, dan untuk membahas tema kita saya sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa kece, yang luar biasa keren. Ini sudah istilahnya tidak diragukan lagi prestasi dan bakat serta minatnya. Nanti kita akan langsung menggali lebih dalam apa saja sih dan apa saja yang harusnya dilakukan sebagai anak muda saat ini ya. Dan saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Rahma Yuniarsi selaku penulis dan juga founder Rumah Besamo. Selamat siang Kak. Selamat siang. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Kak Rahma nih udah banyak sekali prestasinya, nulis juga. Terus nantilah kita tanya-tanya ya apa aja sih prestasi-prestasi Kak Rahma ya. Nah, dan untuk menemani Kak Rahma di sini juga ada salah satu mahasiswa berprestasi ya. Kalau tadi Kak Rahma sekarang udah alumni ya, jatuhnya alumnus ya Kak ya? Iya Udah alumnus. Nah, kalau ini masih menjadi mahasiswa dengan prestasi yang nggak kalah menarik. Kabarnya beliau juga habis pertukaran ataupun juga program nih di luar negeri. Nanti kita tanya nih apa aja program yang udah dilakukan. Dan kita akan sapa dulu nih ada Arianto selaku mahasiswa psikologi berprestasi. Halo Toh. Halo Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi nanti Arianto boleh cerita nih, juga lagi sibuk nulis kabarnya. Ada buku yang kemarin menarik perhatian saya ya. Tadi kita akan tanya seperti apa prospek dan juga bagaimana sih menumbuhkan nilai dan minat untuk mulai berani menulis seperti itu ya. Nah, untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 dan 385 atau di 0811 743 3133 ya. Siapa tahu nanti ada teman-temannya yang lagi menonton nih. Sudah kabarin temannya nggak tadi? Udah. Ya. Jadi nanti boleh nih langsung berbincang ataupun juga teman-teman yang lain sangat-sangat boleh sekali ya ingin bertanya langsung dengan dua narasumber kita pada hari ini. Nah, kalau kata peribahasa ya, tak kenal maka Tak sayang. tak sayang maka tak Cinta. cinta. Langsung ya, memang nih peribahasa penulis sih beda ya. Nah, boleh kenal lebih lanjut nggak Kak Rahma? Mungkin boleh dong. tadi kan saya sedikit nih, mungkin banyak sekali yang Kak Rahma sudah lalui, kemudian background pendidikannya mungkin atau hal-hal lainnya deh, boleh sangat. Boleh Kak? Oke. Mungkin perlu perkenalan singkat aja kali ya. Ya, kenalin aku Rahma Yuniarsi. Boleh dipanggil Rahma. Dan aku sehari-hari memang rajin nulis dan memang aku tuh hobi banget nulis dari kecil. Dari kecil tuh emang udah dibiasain baca buku, udah nulis gitu. Jadi hari ini pun aku tuh udah nerbitin beberapa karya. Nah gitu, salah satunya memang aku tuh nulis karya tentang Jambi. Ya karena secara pribadi kita sebagai anak muda lahir di negeri Jambi, itu sebagai apresiasi kita lah terhadap negeri kita sendiri gitu. Terus juga aku hari ini selain nulis, aku juga bekerja di bidang kreatif gitu. Ibarat kata tuh nulis ini kan sebetulnya tuh bisa jadi apa ya, langkah untuk kemana aja gitu. Kita bisa sharing dan salah satunya aku tuh punya komunitas namanya Rumah Basama. Nah, Rumah Basama ini tuh aku buat bener-bener untuk ngerangkul teman-teman yang ada di Jambi sih, terutama yang suka nulis gitu. Jadi dari platform ini aku tuh pengen banget teman-teman di luar sana tuh juga bisa punya kesempatan untuk menulis, terus juga nerbitin buku dan berkarya. Dan aku pribadi juga backgroundnya sih sebetulnya ilmu pemerintahan ya. Oh, ilmu pemerintahan, tapi masih relate ya, iya, karena relate, menulis juga ya. Menulis juga, tapi dari situ tuh aku jadi banyak belajar banget bahwa dimanapun kita tuh bisa belajar. Bahkan hobi kita hari ini bahkan kan hobi aja tuh udah bisa ngebawa kita kemana-mana loh. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Kalau punya potensi ya harus dikembangin. Wah, ini gitu. menarik ya. Kalau punya potensi harus dikembangin. Kenapa akhirnya suka banget menulis dari kecil? Nih kecil-kecil udah sukanya nulis gitu ya. Boleh nggak diceritain Rama? Oke, jadi sebetulnya sih apa ya? Kalau aku hari ini jadi penulis itu sebetulnya bukan karena memang suka aja. Pasti kita melewati proses-prosesnya kan. Jadi dari kecil itu aku udah dibiasain baca buku. Nah, sama orang tuaku. Jadi mungkin apa yang kita perluin sewajarnya, tapi kalau untuk buku itu nomor satu. Nah, dari kecil itu udah terbiasa banget untuk nulis, untuk belajar. Sampai akhirnya kan aku dulu pernah di asrama ya sekolahnya, di SMP.
kan nggak ada handphone tuh, nggak ada laptop ya, nggak ada laptop. Tapi saking sukanya nulis, aku nulisnya di buku tulis. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang hingga akhirnya tuh kebawa sampai sekarang. Dan kayaknya di era sekarang ini tuh hobi yang begitu tuh udah bisa jadi cuan, udah bisa jadi jalan-jalan untuk hal lainnya gitu. Wah, menarik. Jadi aku sekali ngelihat ya. kesempatan sih sebetulnya. Wah, menarik sekali ya, karena juga saya juga salah satu suka sama buku penulisnya J.K. Rowling. Nah, J.K. Rowling itu menulis buku itu di kafe ya dengan apa ya, satu bill gitu dan loh. background kehidupan yang luar biasa banget dengan background luar biasa. Jadi ini Kak Rama nih salah satu penerus nanti ya. Kita akan amin. gali lebih dalam lagi ya Kak Rama ya. Oke, tadi sudah sedikit nih kenal sama Kak Rama, nanti kita akan lebih lanjut ya Kak Rama. Kita ke Bang Arianto nih. Bang Arianto, boleh kenalan nggak Bang Arianto? Sibukannya apa? Kemudian juga aktivitas sehariannya apa? Karena dengarnya selain menulis, kemudian juga selain aktif sebagai mahasiswa, juga ada gerakan atau komunitas nih. Nah, boleh disampaikan nggak? Oke, baik. Sebelumnya salam kenal ya Kak Rama, Bang Rido dan seterusnya. Sebelumnya kenalin, nama aku Ari, nama lengkapnya Arianto, biasa dipanggil Ari, mahasiswa semester akhir, insya Allah naik semester 8 ya, doa. Oh iya. Amin. Ya, karena ini belum selesai masa pembayaran UKT seperti itu. Ya, mahasiswa semester 8, sekarang kesibukannya tentunya nyusun Bang, ya, nyusun penelitian skripsi akhir. Lalu kalau tadi Abang sempat singgung ada kegiatan yang internasional, itu kemarin baru pulang untuk kegiatan magang sebetulnya. Magang plus memang ada pertukaran mahasiswa di nama univnya tuh Inti University, dan ada kegiatan proyek kemanusiaan di bawah kedutaan gitu, kedutaan di Malaysia. Oh, baik. Begitu. Nah, kalau kesibukan tentang menulis sebetulnya ini agak insecure nih ketika dengar. Ya karena Jangan. kalau misalnya nulis dibilang hobi, lagi coba menumbuhkan sebetulnya gitu, menumbuhkan karena kalau aku sendiri yakini bahwa nulis ini nggak cuma sekedar suatu hal yang apa ya, jadi sebuah pilihan gitu, tapi udah jadi sebuah kebutuhan gitu. Apalagi di masa sekarang, backgroundku juga psikologi seperti itu, aku rasa menulis itu juga sebuah skill yang memang harus dimiliki oleh orang. Dan salah satu kebermanfaatan karya yang pada akhirnya bisa kita sebar, kita share ke banyak orang ya dengan salah satunya yaitu menulis. Begitu. Jadi kalau nulis sebenarnya udah pernah sekali terbit buku, tapi bukan yang independen sendiri gitu kan. Jadi ikut program, bareng-bareng. ya karena tadi ya mau menumbuhkan dan kayaknya butuh komunitas. Barangkali inspirasinya memang dari orang-orang yang seperti Kak Rama ini kan. Iya, benar. Jadi waktu itu ikut kelas menulis, namanya Menulis Bareng Robi gitu. Kalau kalian pernah dengar, itu online Bang. Gitu. Jadi kita tentunya satu tema yang sama. Judulnya sebenarnya namanya tuh Yakinlah Esok Pasti Lebih Baik. Nah, di situ kita nulisnya bareng-bareng. Nah, bagianku ada sekitar 3 sampai 5 halaman dan seterusnya. Nah, yang baru-baru ini banget sebenarnya tuh baru kegerak gitu ya Bang. Baru tergerak untuk coba nulis dari keresahan sendiri sebetulnya gitu. Apalagi di bidang psikologi kayaknya banyak banget hal-hal yang kita bisa bantu orang lewat tulisan seperti itu. Wah, Ya, gitu jadi awalnya. lewat tulisan juga bisa membantu. Tadi menarik ya, kalau kita sudah punya hobi atau minat yang sama, ini kita bisa harus mencari orang-orang yang bisa saling support gitu ya. Jadi betul. kumpulan orang-orang yang bisa membantu gitu ya. Aduh, menarik ya teman-teman ya, dari hobi-hobi ini tadi juga menghasilkan karya tulis dan akhirnya juga menghasilkan cuan ya. Iya, Nah, betul banget. kita udah berapa expeller dan sudah berapa banyak nih diterbitkan Kak Rama? Jadi aku tuh punya karya tuh sebetulnya 12. Udah punya 12 karya. Aku nulis dari kayaknya tahun 2015 deh, waktu SMA. Nah, tapi memang dari 12 buku ini pasti semuanya tuh nggak sempurna gitu. Aku masih perlu ISBN itu apa, terus standar buku yang benar-benar bagus tuh seperti apa. Jadi jatuhnya tuh dari 12 buku sebagai proses pembelajaran sih. Ini buku terakhirku tentang Jambi. Biasanya aku tuh nulisnya novel, fiksi. Aku lebih ke fiksi, tapi waktu itu tahun 2020 aku KKN di Tanjung Jabung Timur. Nah, tepatnya kan di makam orang kayu hitam tuh. Nah, dari situ tuh aku mikir, oh ternyata kita tuh punya Raja Jambi gitu. Namanya orang kayu hitam yang harusnya ini tuh bener-bener dikenal di Jambi. Nah, jadi secara pribadi inisiatif gitu sebagai anak muda yang harusnya kita lebih kreatif, lebih inovatif, gimana caranya kita bisa buat buku dan buku ini tuh digemari oleh pemuda juga. Karena persoalan hari ini kan banyak tuh teman-teman mungkin yang ya kesulitan lah untuk mencintai buku ya, susah baca gitu. Tapi sebenarnya sebagai penulis aku tuh juga menyadari itu bukan permasalahan mereka juga, tapi permasalahan kita. Karena barangkali buku ini tuh nggak menarik atau bukunya tuh terlalu kaku, gimana anak muda mau baca.
Nah, jadi akhirnya buku Negeri Pusaka Batua ini hadir dengan edisi lebih kreatif, terus bergambar, dan juga bahasa yang mudah dipahami. Baik, berarti ini bukunya ya? Ini udah hampir 1000. Oh, udah hampir 1000. Iya, bukunya. Negeri Pusaka Batua. Ya, wah, Masuk ke sekolah, ya. Oh, sudah masuk sekolah. Jadi ini ceritanya tentang Raja Jambi. Iya, tentang asal-usul Jambi. Kayak kenapa sih Jambi itu punya keris Ginjai? Kita kan punya Tugu Keris ya. Nah, ketika teman-teman dari luar daerah mungkin waktu nanyain ke kita, kita bisa nggak sih jelasin? Nah, itu tanggung jawab kita. Malu banget kan sebagai anak muda Jambi itu nggak bisa jawab gitu. Jadi sangat disayangkan. Jadi akhirnya di buku ini kayak kenapa sih ada Angso Duo, kenapa ada Keris Ginjai, kenapa ada orang kayu hitam, dan kenapa Jambi itu tanah pilih Pusaka Batua. Nah, ini pertanyaan menarik. Nanti kita dalamin lagi. Kenapa akhirnya dibilang Negeri Pusaka Batua, terus kemudian juga kenapa harus ada Angso Duo, gitu ya. Betul. Dan kenapa kerisnya memang Keris Ginjai. Ginjai. Nah, nanti kita dalamin lagi. Nah, kalau tadi kan Kak Rahma nih menulis tentang Negeri Jambi. Salah satu bagaimana juga mengemas unsur-unsur kebudayaan lokal yang akhirnya juga bisa dikenalkan sama masyarakat, tidak hanya Indonesia, mungkin dunia bahkan sudah bisa akses ya. Sekarang kita udah pernah kerjasama sama internasional. Wah, berarti udah dialih bahasakan? Oh, belum sih, tapi kita udah pernah coba seminar Malaysia. Oh, Malaysia. Karena kan kita serumpun ya Melayu ya, gitu. Jadi memang mereka welcome banget dan mereka apresiasi banget. Bahkan karena kegiatan kita itu, tahun ini dari pihak penulis Malaysia itu, dari Perpustakaan Negara Malaysia, beliau ingin melihat Jambi. Jambi seperti apa. Jadi mereka penasaran. Nah, itulah gunanya ketika kita menulis tentang budaya, mereka penasaran, mereka melihat negeri kita seperti apa gitu. Benar sekali. Jadi istilahnya tadi kalau kata si Arya bilang kalau kita menulis kita akan meninggalkan sebuah apa istilahnya ya bentuk momen atau apapun itu yang akan dikenang sepanjang masa seperti itu ya. Nah, Ari, kalau tadi kan nih Kak Rahma kan penulisannya terkait dengan budaya, kemudian juga culture ataupun juga wilayah terkhusus di Provinsi Jambi. Nah, kalau Ari penulisannya apa nih? Karena kemarin saya baca ini nggak jauh-jauh dari bidang Ari ya sebenarnya. Coba Ari, betul, apa Bang. tuh? Oke, jadi sekarang mau coba fokusin Bang. Sebenarnya hobi baca hobi baca gitu. Tapi memang belum termotivasi mungkin ya untuk benar-benar nulis dengan serius pada akhirnya. Nah, mungkin berangkat dari ikatlah ilmu dengan menulis gitu kan, hadis daripada Rasulullah. Nah, situ mulai coba untuk refleksi bahwa kayaknya kita belajar apapun itu ilmunya, kalau sekarang memang fokusnya di psikologi, ketika nggak kita tuliskan ya ilmu itu mungkin akan hilang aja, begitu aja gitu. Sekalipun kita sampaikan, nggak ada jaminan orang kemudian langsung benar-benar ngerti apa yang kita sampaikan. Sehingga berangkat dari situ dan berangkat dari keresahan, kita di psikologi misalnya Bang, memang diajarkan dan pada akhirnya juga melihat banyak fenomena di sekitar tentang kesehatan mental dan seterusnya. Dan kayaknya masih besar banget PR mahasiswa psikologi khususnya, atau yang hal yang berkaitan dengan pengembangan diri, psikologi dan seterusnya. Jadi ambil topik itu kemarin Bang. Nah, khususnya lagi memang di usia-usia kemarin angkat judulnya tuh kan e-booknya tentang kesepian ya Bang, tentang kesepian. Karena kesepian ini seringkali dianggap enteng sih, dianggap enteng tuh. Jadi padahal di usia muda yang harusnya kita produktif, yang harusnya kita kemudian berkarya, apapun itu, nggak cuma nulis misalnya, tapi banyak banget hal-hal yang padahal bisa kasih manfaat buat diri sendiri dan orang lain, dan itu nggak kemudian kelihat, nggak ternotis. Karena apa? Karena nggak selesai sama gangguan atau masalah dirinya sendiri gitu ya, terkait kesepian, loneliness dan seterusnya. Jadi kemarin berangkatnya dari situ, tapi kedepannya juga ingin fokus kepada topik psikologi secara umum gitu Bang. Khususnya lagi tertarik banget dengan relasi, gitu, relasi psikologi sosial dan seterusnya. Wah, luar biasa ya. Jadi loneliness ya atau kesepian. Nah, akhirnya ini ceritanya tentang apa? Apakah dalam bentuk fiksi kah tayangannya, ataukah apa memang dalam bentuk cerita tentang ada tokoh utama, atau hanya sebuah apa ya? Bukan hanya sebuah ya, tapi gagasan-gagasan pemikiran mungkin, atau seperti apa? Lebih fokusnya ke topik self healing sih Bang sebenarnya gitu. Jadi bukan ada cerita yang fiksi dan seterusnya, tapi kita ngajak pembaca insya Allah, karena memang ini kan masih proses ya Bang. Doakan ya Kak. Amin. Mungkin bisa mentoring sama Kita tungguin ya. Jadi prosesnya itu kita mau ngajak teman-teman yang baca, siapapun itu nanti ngobrol sama dirinya sendiri sebetulnya. Gitu. Jadi fokusnya bukan mereka ngebaca cerita orang, tapi ngajak mereka untuk ngobrol sama diri mereka, masuk ke state kemana self talk mereka itu muncul. Nah, kadang-kala orang kesepian itu bukan karena nggak ada teman ngobrol, dia bisa aja pada akhirnya ngobrol sama diri sendiri dan seterusnya. Tapi itu masih tabu barangkali dianggap, ngobrol sama diri itu kok aneh ya. Ya, ngobrol sama diri itu aneh dan seterusnya. Nah, itu yang ingin pada akhirnya coba disampaikan lewat buku tersebut. Orang-orang yang baca kemudian berani untuk gali lebih dalam apa yang sedang dirasakan, yang dipikirkan, dan dapat solusi dari
dirinya sendiri, bukan dari orang lain khususnya, begitu. Baik, berarti ini tentang bagaimana intra dan interpersonal juga ya. betul. Jadi tidak hanya kita membangun komunikasi yang positif dengan orang di luar dari lingkungan kita, tetapi juga harus ada internalisasi diri nih, ngobrol sama diri betul, ya. Bang. Siapa tahu diri kita nih lagi kesepian, ditanya lagi kamu butuh apa gitu ya. Jangan orang lain aja yang disayang ya. Sayang betul. sama diri juga Betul ya. banget. Nah nih, kalau Kak Rahma tadi juga menarik ya. Akhirnya ada keinginan untuk teman-teman di luar negeri datang ke Indonesia dan pengen melihat sebenarnya Jambi ini seperti apa Seperti sih apa. gitu ya. Boleh ceritain nggak Kak, kalau dari tulisan Kakak nih mungkin jadi edukasi juga untuk teman-teman di luar sana, makna Batua tuh tadi apa? Kemudian kenapa akhirnya Jambi ini ada logo Angso Duo-nya, kemudian Kerisi Ginjai dan lain seperti apa Kak? Oke, mungkin aku mau mulai dari Tugu Keris ya. Kan itu ada Kerisi Ginjai itu. Jadi sebetulnya kalau kita amati kan sebenarnya kan keris ini kan bisa dibilang tuh dari Jawa gitu. Emang kenapa Jambi ada keris gitu? Jadi melalui cerita-cerita itu sebetulnya kita udah melihat bahwa Jambi itu benar-benar punya sesuatu yang harus disegani, harus dihormati. Karena orang kayu hitam sendiri itu kan dikenal dengan orang yang sakti, yang yang punya kekayaan bukan cuma hartanya, tapi memang dari apa yang udah dia lakuin untuk negerinya tuh memang sosok orang yang tangguh gitu. Beliau ini kan punya keris ya, dan di rambutnya. Nah sebenarnya kenapa Kerisi Ginjai? Itu karena digonjai. Nah, karena gonjai makanya Kerisi Ginjai. Mungkin pahlawan di luar sana tuh juga ada yang punya keris, tapi mungkin di pinggang atau di mana. Sementara keunikan dari negeri Jambi itu kerisnya itu di kepala. Nah, jadi orang kayu hitam itu kan rambutnya cukup panjang ya teman-teman ya, cukup panjang dan diikat, digonjai. Nah, untuk jadi Menahan untuk si gonjai. rambutnya Nah, gitu menahan ya. si rambutnya. Kalau sekarang tuh namanya dicepol gitu ya. Nah, ya Mungkin gitu. cepol ya, model cepol iya. gitu ya. Jadi digonjai, makanya namanya Kerisi Ginjai. Tapi sebetulnya melalui proses-proses akhirnya digonjai, itu banyak banget. Kayak awalnya tuh orang kayu hitam akhirnya mau dibunuh. Karena kan kita tuh pernah ada fasal dengan Kerajaan Mataram gitu. Tapi kita menyadari bahwa negeri Jambi itu juga negeri yang makmur. Kenapa kita harus bergantung kepada negeri lain? Nah, itu juga jadi pesan moral untuk kita hari ini. Bahwa Jambi sebenarnya juga adalah sesuatu. Bisa Nah, berdikari gitu ya. Iya, jadi jangan insecure atau gimana pun. Tapi memang Jambi itu mungkin kalau hari ini mungkin karena masih banyak yang belum tahu Jambi itu apa, di mana, terus keunikannya apa. Kayaknya belum waktunya gitu. Tapi menurutku ketika sesuatu itu sulit untuk dijamah, ya karena istimewa tadi. Karena sesuatu yang mudah, sesuatu yang bahkan udah dikenal hari ini, itu kayaknya tuh emang punya keunikan. Tapi Jambi itu lebih unik menurutku. Butuh proses pasti. Butuh ya? proses. Setiap yang butuh proses itu pasti luar biasa. Baik, berarti sesuatu yang berproses pasti luar biasa. Jadi kalaupun memang tadi ya, kalaupun hasilnya dari daerah lain ataupun kita balik lagi tadi berangkat dari pernyataan dari Arianto juga, kita juga tidak harus membandingkan proses diri kita dengan orang lain gitu ya, tetapi memang banget. kita unik dengan diri kita sendiri dan pasti ada sesuatu yang istimewa. Wah, ini garis bawah nih, keren ya. Nanti kita akan bincang lagi nih sobat-sobat dan juga teman-teman dari rumah ataupun juga yang sedang menyaksikan. Nanti kita akan lanjut lagi berbincang dengan Kak Rahmat dan juga Bang Ari, tapi usai jeda kita masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda masih kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan tadi pembahasan kita masih menarik banget nih dengan dua pemuda berprestasi dari Jambi. Tadi sudah dengar cerita bagaimana akhirnya tertarik di bidang kepenulisan dan ternyata tadi ada statement sebelum diberikan, ada satu statement menarik dari penulis kita Kak Rama, menyatakan bahwa proses itu akan sangat menentukan bagaimana seseorang akan dinyatakan istimewa karena proses yang panjang itu juga akan melihat nanti bagaimana seistimewanya orang tersebut gitu ya, ataupun daerah tersebut gitu ya, masih panjang gitu. Nah, tadi kita juga dengar nih kalau Kak Rama kemudian Bang Ari kan juga pernah ikut ataupun sudah melalang buana deh sampai ke Malaysia, mungkin ada beberapa negara-negara lain. Kita ke Bang Ari nih. Bang Ari boleh cerita nggak Bang, kenapa akhirnya memutuskan untuk magang di Malaysia waktu itu? Oke, siap Bang. Ini panjang boleh Bang? Boleh dong. Panjang, insya Allah. Jadi untuk magang di Malaysia itu sebenarnya itu program perdana di Prodi Psikologi Universitas Jambi dan khususnya Universitas Jambi juga itu perdana untuk program proyek kemanusiaan. Nah, proyek kemanusiaannya memang kita fokus untuk nantinya bantu anak-anak daripada pegawai migran yang tinggal di Malaysia. Ada sekitar 2.000 anak dan itu belum ketampung semua. Ada yang namanya Sanggar Bimbingan, kalau Kak Rama pernah dengar barangkali karena ke Malaysia. Di Sanggar Bimbingan itu sekolah non formal yang kemudian didirikan oleh KBRI, karena yang sekolah formalnya namanya SIKL, Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, namun secara kapasitas dia terbatas sehingga butuh
yang menampung anak-anak Indonesia yang sebanyak itu 2.000 itu pun belum ketampung semua, sehingga dibuatlah namanya SB, Sanggar Bimbingan. Seperti itu, Bang. Nah, tadi kalau ditanya kenapa alasannya memilih untuk magang di sana, jadi sebelum ke sana memang melalui proses seleksi ya, Bang. Proses seleksi kita milih dulu seperti itu karena bareng dengan teman-teman yang lain magangnya, ada yang di perusahaan, ada yang di biro dan seterusnya, dan salah satunya dari Perekamanusiaan Malaysia ini. Kita kemarin ada berempat, ada saya, Dwi, Fairuz, dan Afifatul Aisyah. Di situ kita ngikutin proses seleksinya terlebih dahulu, ditanya kenapa milih dan seterusnya. Ya memang basicnya sosial banget ya, Bang. Kita bantu anak-anak di situ, kita bantu ngajar, jalani program juga sesuai dengan mata kuliah yang dikonversi, sehingga itu benar-benar apa ya, nantang sih sebenarnya, Bang. Nantang, terutama buat aku yang masih kesulitan struggle tentang bahasa Inggris, gitu. Untuk ngomong bahasa Inggris pun masih, walaupun masih negara serumpun ya. Betul, Bang, belibet. Iya, Karena kan betul. kuliahnya tuh kemarin nggak lama sebetulnya, ambil semester pendek, tapi di situ full bahasa Inggris. Itu presentasi, dosennya juga pakai bahasa Inggris. Jadi itu juga jadi pertimbangan penting buat Univ ngirim mahasiswa yang setidaknya tahu lah basicnya. Nah, kalau aku waktu itu cukup pesimis sejujurnya gitu, tapi akhirnya udah konsultasi dengan DPA dan Kajur Kaprodi dan seterusnya. Coba dulu deh gitu. Coba dulu untuk ikut proses seleksinya. Seperti yang Kak Rahmi bilang tadi sih ya, prosesnya gitu. Prosesnya kita jalani dulu, dan alhamdulillah qadarullah Allah bantu untuk ikut programnya tersebut. Begitu. Baik, jadi akhirnya terpilih menjadi salah satu sendiri berarti? Berempat, Bang. Oh, berempat. Berangkatnya berempat ke Iya, Malaysia. berangkatnya berempat. Oh, baik. Jadi 4 orang nih dari teman-teman akhirnya berangkat dan juga melaksanakan program berapa lama di sana? 2 bulan. Sebetulnya 4 bulan ya harusnya, Bang. Tapi karena perdana kemarin kita cukup lama proses untuk persyaratan visa. Kita butuh visa karena lebih dari 1 bulan ya, Bang. Tuh, jadi setelah buat paspor, buat visanya visa pelajar dari inti, dan itu butuh proses yang cukup lama ternyata. Di sana juga medical check up. Jadi ikut rangkaian prosesnya memang selama itu, sehingga karena program magang itu dicukupkan di bulan Desember, jadi kemarin cuma di bulan Oktober akhir sampai November akhir, sampai Desember akhir, maaf. Baik, berarti udah dikonversikan ke mata kuliah. Mata kuliah, karena memang wajib jalan program di situ, Bang. Baik. Jadi udah aman ya. Ya. Berharapnya ya kalau bisa nggak nulis skripsi lagi gitu. Pernah nggak sih ya? Ada kemarin kan programnya pernah ada yang gitu ya? Ada. Nggak tahu deh. Iya. Tapi ya nanti kita tanya sama Rahma nih. Rahma gimana nih prosesnya waktu itu? Kemudian saya dengar juga pernah ikut beberapa kali konversi internasional dan lain-lain ya. Oh, iya. Seperti apa tuh? Ya sebetulnya sih apa ya, kondisi hari ini kan sebetulnya membuat kita semakin mudah. Kita bisa belajar di mana aja, kita bisa akses apapun di mana aja gitu. Itu salah satu keunggulan zaman ini gitu loh. Kita sebagai Gen Z itu harus peka. Kita lihat lingkungan kita lihat potensi kita, terus kita cari jalan gitu. Karena nggak mungkin kalau di Jambi aja tuh kayaknya banyak juga sih, tapi memang kita perlu kayaknya tuh kerjasama di luar kota atau bahkan ke luar negeri. Apa ya yang bisa aku simpulin sih dari apa yang udah pernah aku jalanin, kita kalau hari ini mau tumbuh sendiri tuh nggak bisa. Jadi kita harus tumbuh bareng-bareng. Kalau mau besar harus besar bareng-bareng. Kita nggak zaman lagi nih main sikut-sikutan, siapa yang paling keren, siapa yang paling baik, nggak zaman lagi. Tapi di mana teman-teman kita keren juga, nah kita tumbuh bersama-sama. Kita bisa kenalin potensi kita, bisa kenalin negeri kita juga melalui kesempatan-kesempatan itu ya. Dan ketemu banyak teman-teman, bahkan aku waktu itu ikut di 20 negara, dan aku ngelihat teman-teman di luar negeri itu pola pikirnya bagus banget, nggak ada yang ngetawain kalau kita salah, terus juga nggak ada yang ngejudge gitu. Dan kayaknya lingkungan kayak gitu tuh bener-bener suportif gitu, kayak kamu nggak apa-apa kok kalau nggak bisa gitu, kamu bisa coba lagi, kamu bisa belajar lagi, dan hal-hal kayak gitu tuh yang harusnya bisa kita tanamkan dalam diri kita. Kalau hari ini lingkungan kita tuh nggak kayak gitu, nah berawal dari kita dulu, barangkali ketika kita melakukan itu, lama-lama semuanya juga bisa ikut gitu. Jadi kita nggak akan bisa ngerubah apapun, tapi kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, berarti istilahnya harus dari diri, nanti baru bisa menginfluence orang lain Iya, ya di luar betul. sana. Wah, Betul. keren banget ya. Jadi waktu itu ada 20 negara, posisinya kegiatannya di mana tuh? Waktu itu kan Indonesia jadi tuan rumah. Nah, jadi conference itu tuh jatuhnya tuh yang ASEAN 20 plus negara. Jadi apa ya, ada yang waktu presiden, terus ada menteri, pokoknya tuh rangkaiannya termasuk yang untuk pemudanya. Itu untuk penutupan, dan memang ada untuk pemudanya. Baik. Jadi di situ tuh aku udah temuin teman-teman kayak dari Thailand, Malaysia, Filipina, bahkan Kanada, sebagainya. Dan kita kan udah terkoneksi nih.
Nah, untuk kolaborasi pun mereka welcome banget. Gitu. Sampai hari ini pun aku juga berusaha jalin silaturahmi lah sama mereka. Baik, berarti istilahnya juga kalau kita udah bisa membuka rangkaian hal-hal lainnya, itu akan sangat memudahkan kita juga nantinya betul. Untuk bisa berhubungan ataupun juga ada program-program apa nih gitu ya. Apalagi sekarang ini lagi buka LPDP juga ya. Iya, betul. betul. Siapa tahu nanti berminat ya teman-teman yang menyaksikan. Nah, tadi Ari, ini kan Ari juga prosesnya cukup panjang ya, akhirnya masuk dan juga tertarik. Nah, kita juga penasaran nih, kenapa akhirnya Ari mau masuk di bidang psikologi? Ya, nah, balik lagi nih agak mundur ya, karena mungkin kan ada ilmu-ilmu atau basic lain nih. Kenapa akhirnya tertarik banget sama bidang psikologi? Ya. Awalnya aku tuh aslinya angkatan 20 Bang. Nah, ini disclaimer-nya. Jadi sebelumnya juga sempat masuk UIN satu semester. Iya. Berarti udah belajar? Sudah, satu semester udah keluar nilai. Di semester 2 memutuskan untuk kayaknya aku nggak lanjut dan mau cari bidang apa ya. Waktu itu belum nentuin psikologi sejujurnya. Jadi tamat SMA sempat ikut tes waktu itu sebenarnya, tes polisi. Jadi nggak lolos dan kemudian langsung cari alternatif untuk kuliahnya di UIN. 1 semester, tapi ngerasa bahwa selama masa sekolah khususnya dari kelas 10 sampai kelas 12 sibuk, tapi nggak bener-bener ngarahin kepada apa yang aku inginkan misalnya gitu ya Bang. Nah jadi sebenarnya ambil psikologi itu berangkat dari keresahan diri sendiri sih gitu, ngerasain selama kelas 12, setelah tamat kelas 12 juga ikut ini ikut itu dan seterusnya, sebenarnya tetap dapat pengalaman hidup, makna kehidupan di sana dari kegagalan dan seterusnya, tapi kayaknya kalau dari awal aku coba kenal orang-orang yang bisa ngarahin misalnya dan seterusnya, kayaknya akan jauh lebih seru misalnya seperti itu. Sehingga ambil psikologi, karena di psikologi kita bantu orang untuk kenal sama dirinya, punya kendali atas dirinya, dan mampu untuk berkarya seperti itu ketika dia mampu produktif dan seterusnya. Itu alasannya ya Bang. Gitu. Tapi waktu pertama kali kuliah juga sebetulnya jadi struggle yang cukup besar lah seperti itu. Kebetulan waktu masuk psikologi ngajuin KIP waktu itu Bang, ngajuin KIP ternyata nggak lolos, dan itu 5 hari sebelum deadline pembayaran. Akhirnya minta perpanjangan, sempat kuliah selama 2-3 minggu tuh tanpa NIM. Jadi sekarang NIM-nya terakhiran nih, sempat kuliah 3 pekan itu nggak ada NIM, dan satu temanku juga yang dia jalur mandiri, waktu itu aku alhamdulillah jalur tes waktu itu, saat itu jalur tes, alhamdulillah lolos. Dan satu lagi tuh jalur mandiri, aku bayarnya hari Jumat, ingat banget hari Jumat atau Sabtu ya antara itu. Nah dia mau bayar hari Senin, ternyata Senin udah tutup sistemnya. Jadi di sisi lain merasa bersyukur sih ditolong gitu kan. Cuma di sisi yang lain juga ngelihat temen yang dia nggak bisa jadi lanjut kuliah di psikologi, tapi alhamdulillah sekarang dia di UGM, lanjut kuliah di UGM. Maksudnya nggak menyerah pada akhirnya. Baik. Intinya apa yang melewatimu berarti bukan untukmu gitu ya, tapi dan akhirnya ini terwujud juga ya, keren ya. Jadi Arianto juga ngasih insight baru nih sama kita bahwasanya walaupun kita memang mungkin prosesnya agak sulit tadi ya, balik lagi proses sulit dan lain-lain, tapi sekarang adalah berliannya nih gitu loh, intannya dari psikologi bahkan ya. NIM-nya boleh di akhir tapi prestasinya paling awal gitu ya. Keren banget ya. Nah, kalau Rahma seperti apa nih Ma? Akhirnya bisa tertarik juga di bidang ilmu politik, kemudian apakah memang ada background lain yang pernah dicoba seperti Ari? Jadi sejujurnya ya, aku tuh nggak mau kuliah di UIN, aku nggak mau. Tapi terkadang hal yang benar-benar kita nggak mau atau mungkin nggak kita suka, itu adalah hal yang terbaik gitu. Jadi di UIN aku tuh belajar banyak ya teman-teman. Kayak mungkin memang UIN ini tuh bukan kampus terfavorit. Terus juga mungkin masih banyak yang nggak tahu, apalagi UIN kan baru ganti nama nih. Awalnya kan IAIN ya. Jadi kamu kuliah di mana? UIN, oh IAIN itu ya gitu. Padahal aku udah jelasin gitu kan. Jadi sulit banget gitu. Tapi ternyata aku di situ belajar kesederhanaan. Aku belajar ternyata banyak loh teman-teman dari kampung itu yang semangat untuk kuliah. Itu yang aku lihat. Banyak banget teman-teman dari kampung kan yang ingin kuliah. Terus juga mereka terus belajar jadi lebih baik. Terus aku ngelihat juga perjuangannya. Bahkan ada yang teman-teman itu yang bahkan sulit untuk kuliah. Tapi bener-bener fake banget aku lihat gitu. Jadi dari survive hidup mereka tuh aku bisa belajar, oh ternyata harus disyukuri masuk UIN gitu. Dan juga yang paling buat aku ngerasa bermakna di UIN itu sebetulnya ketika kita masuk kampus favorit, mungkin kita masuk kampus favorit itu karena memang udah favorit. Tapi coba dipikir, kenapa kita nggak masuk kampus yang biasa aja dan kita buat favorit karena nama kita gitu loh. Jadi kayak berartinya suatu hal itu tuh memang
harus sebermakna itu, harus diberi hati biar lebih besar lagi gitu loh. Dan untuk ilmu pemerintahan sih sebetulnya aku tuh pengen banget di HI ya, hubungan internasional, tapi kan Jambi nggak ada. Nah, yang deket-deket nih, apa nih yang bisa deket-deket dari HI gitu, yang juga bisa berkaitan dengan pemerintah, internasional, dan juga aku kan suka nulis nih gitu. Jadi ya aku ambil ilmu pemerintahan gitu. Aku juga suka banget kayak ya apa ya, kepemerintahan, aku suka belajar negara gitu. Baik. Berarti istilahnya banyak jalan menuju Roma, jangan hilangkan mimpinya tapi cara menggapainya Iya, betul. gitu ya. Yang penting kan semangat terus. Tetap semangat walaupun tadi bilangnya pengennya HI tapi ayo udah pakai jalan yang lain. Iya, Akhirnya jalan juga lain. bisa ya. Iya, bisa Ketemu juga dengan gitu. teman-teman dari negara lain Iya, ya. betul Luar banget. biasa. Jadi memang harus yang kita tanamkan dalam diri kita nih dari pembahasan dua narasumber kita, harus tahu nih apa yang pengen jadi mimpi kita. Iya. Terus kalau udah yakin dengan itu bukan merubah mimpinya tapi memang jalannya aja ya, banyak ya. Nah, nih kalau misal dari teman-teman ini juga anak muda, kemudian juga banyak prestasinya. Kalau melihat dari teman-teman saat ini di lingkungan seperti apa sih keinginan untuk contohnya menulis aja deh. Ada nggak maksudnya keinginan atau harusnya seperti apa? Kalau Ari gimana? Ini Bang, untuk melihat secara lingkungan ya. Sebetulnya karena sekarang masih proses untuk menumbuhkan minat menulis dan seterusnya, sebenarnya tetap pengen ya Bang punya komunitas dan seterusnya. Teman-teman yang juga gerak di bidang kepenulisan dan juga di hobi yang membaca dan seterusnya. Kemarin sempat diajakin ya sama teman-teman nggak gitu untuk ayo kita coba buat komunitas bareng yuk untuk baca aja dulu gitu. Mungkin stepnya di awal dari situ ya. Itu hobi baca, kita biasakan dulu untuk membaca, baru nanti dituliskan gitu apa yang kita dapat dari kesimpulan membaca tersebut. Nah, kalau keinginan untuk di lingkungan sebenarnya ingin banget punya lingkungan yang pada akhirnya nanti bisa apa ya, berkarya bareng. Pada akhirnya kita berkarya bareng, numbuhin minat bareng, dan kemudian apapun ya bidangnya gitu, apapun bidangnya kita bisa berkolaborasi untuk ya, orang di sekitar kita, permasalahan yang ada di sekitar kita. Baik, intinya adalah berdampak juga. Selain berdampak. berkolaborasi juga kita harus memberikan dampak ya. Rahma, tapi tunggu dulu ya Rahma ya. Nanti kita akan lanjutkan Rahma. Ini menarik sekali pembahasan kita dan mungkin ada nih tips-tips ataupun juga trik nih dari teman-teman mulai meraih mimpi dan mengenal diri deh gitu ya, ataupun mulai menulis ya Rahma ya. Tapi usai jeda, kita masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi dan pembahasan kita masih bagaimana menyemai prestasi dan juga menyemai bakat dan mendapatkan prestasi yang begitu luar biasa tadi. Ya, balik lagi kalau kita mau mendapatkan hasil yang baik, maka kita harus mulai berani menyebarkan bibit yang baik ya. Jadi dapatnya untuk kita dan lingkungan juga sama gitu. Nah, tadi pertanyaannya sama nih. Kalau Rahma seperti apa nih melihat lingkungan untuk berani mulai menulis, apakah ada tips and trick atau lingkungan-lingkungan yang harusnya mulai ditumbuhkan seperti apa sih di Jambi? Oke. Aku nggak bisa ngebahas cara apa ya, melihat lingkungan hari ini juga gitu. Tapi yang bisa aku jelaskan ketika aku sudah bisa ngelakuinnya. Aku kan punya rumah Basama ya. Rumah Basama itu hadir tahun 2021. Nah, waktu itu kan COVID tuh parah kan. Jadi kita tuh nggak bisa kemana-mana, kita di rumah aja. Sebetulnya dari keresahan-keresahan, kita tuh bisa dapat inspirasi. Nah, jadi rumah Basama ini hadir karena keresahan. Kebayang nggak sih kalau kita nggak pernah punya keresahan? Jadi kita flat aja gitu. Tapi ketika ada keresahan, oh ada ide nih, kita lebih aktif nih gitu. Rumah Basama itu sebetulnya dari keresahan karena kita nggak bisa kemana-mana, karena kita nggak punya kegiatan. Jadi akhirnya ya memang Rumah Basama ini ibaratnya tuh untuk merangkul sih. Untuk merangkul teman-teman yang mungkin malu, yang mungkin punya karya tapi nggak bisa diterbitin dan nggak tahu arahnya nih mau kemana gitu. Jadi hari ini kita udah punya program, udah banyak, kita udah jalan 4 tahun ya berarti. Dari 4 tahun ini kita udah pernah ke kabupaten, udah pernah kerjasama dengan kedutaan Belanda juga. Kita udah pernah masuk ke sekolah-sekolah, ada Root to School Negeri Pusaka Batuah. Jadi menjelaskan ke adik-adik di sekolah yang di Jambi gitu. Karena dari dasarnya kayak adik-adik itu mereka harus tahu gitu. Apa sih Jambi, gimana sih literasi itu mempengaruhi hidup kita. Karena literasi kan bukan soal membaca dan menulis aja ya. Ketika kita ngobrol, kita saling paham, itu literasinya kan baik berarti gitu. Jadi ketika kita terangkan, terus mereka akhirnya bisa menjelaskan lagi, nah itu kan udah cukup baik gitu. Dan juga lingkungan yang aku lihat sih sebetulnya anak muda Jambi itu keren semua. Mereka punya potensi semua, tapi yang kurang wadahnya. Jadi bener banget kalau kamu mau buat komunitas, bagus banget sih kalau menurut aku. Karena kita tuh butuh banget
tempat-tempat yang emang nge-support kita gitu, yang memberikan energi positif gitu Visi dalam dan misinya kesehariannya. sama gitu ya. Iya, karena akan buang-buang energi banget gak sih ketika kita ngobrol tapi nggak nyambung gitu. Ketika kita punya visi misi yang maju tapi teman-teman kita tuh pada nggak mau gitu. Jadi Rumah Bersama tuh aku belajar itu sih. Di lingkungan Rumah Bersama bener-bener teman-teman yang emang kita support gitu. Kamu sukanya apa? Kamu suka nulis, kita bantu. Bahkan kita udah nerbitin 5 buku. Teman-teman. Dari Rumah Bersama ini. Iya, Rumah Bersama. Bahkan luar biasa. yang aku kagetin ya. Jadi ada teman difabel. Kalau kita ngelihat kondisinya sih ini nggak mungkin jadi penulis. Tapi karyanya udah banyak banget tahu. Gitu. Udah banyak banget dan Jambi tahu nggak gitu. Nah, terus ada teman-teman yang bahkan udah ke internasional. Jambi tahu nggak? Yang anak Jambi nih yang punya karya terus difilmin nasional. Jambi tahu nggak gitu? Jadi sebetulnya tuh anak Jambi tuh keren banget, tapi wadahnya nih yang kurang, jalannya. Baik, berarti wadah ataupun juga jalan sehingga memang teman-teman ini terus mau berkarya ya, Iya, seperti itu ya. Wah, ini luar biasa. Nah, kalau Ari gimana nih, Ri? Kan Ari juga background psikologi, mungkin nanti kita tanya juga sama Kak Rama. Tips and trick untuk mengenal diri dulu deh, karena kan kita harus tahu dulu ya diri kita, Betul. dan kita harus tahu apa yang kita mau gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, seperti apa nih, Ri? Oke. Mungkin sama nih kayak Kak Rahma tadi. Kayak sama. Untuk mulai kenal sama diri, kalau dari aku sendiri memang kita perlu tadi ya Bang, self talk dulu, ngobrol sama diri. Jadi ada state kita ngobrol sama diri untuk ya munculkan pertanyaan gitu. Kita maunya apa, kita mau ngelakuin apa, dan sebenarnya betul tadi ya, kalau kita lihat dari potensi kebaikan, potensi untuk kemudian berkarya, peluang dan seterusnya, aku yakin betul setiap anak muda itu punya potensi yang sama gitu. Potensi yang sama besar peluangnya maksudnya ya Bang gitu. Sama kayak kita di kampus, kita punya kemudian kesempatan untuk ikut lomba ini, lomba itu dan seterusnya. Dan aku salah satu yang ketika ikut lomba tuh cabangnya agak banyak gitu Bang. Jadi memang mau explore aja gitu, explore dulu. Ikut lomba debat iya, ikut lomba bisnis plan iya, ikut lomba esai iya dan seterusnya. Dan kalahnya juga banyak banget. Mungkin kalau mau ditotalkan ya kalahnya tuh 50% lah dibanding 50% lebih dibandingkan yang menangnya. Gitu. Tapi pada akhirnya kita nggak fokus ke gagalnya gitu. Kita fokus setelah itu kita punya karya, setelah itu pada akhirnya kita makin kenal sama diri kita karena setelah kita punya karya, aku yakin kita akan evaluasi. Sesimpel kita habis buat caption Instagram, mungkin 1-2 hari akan kita lihat dan kayaknya nih kurang pas nih. Iya, Itu betul. simpelnya ya. Tapi kalau misalnya kita fokus dan ngeseriusin apa yang kita mau lakukan, sekalipun kita masih bingung dengan minat kita sama bakat kita, tapi karena kita berani coba, di situ kita justru nemuin siapa kita dan apa yang mau kita lakukan gitu. Nah kebanyakan dan mungkin dulu aku juga seperti itu masih mental block Bang gitu, mental block. Jadi kayak aku mau mulai sesuatu tapi nunggu aku siap dulu, nunggu aku berani dulu. Padahal kalau dari menurutku sendiri mindset yang tepat adalah dengan kita mencoba justru di situ mulai muncul keberanian. Dengan kita mulai berkarya di situ kemudian muncul expertise maksudnya bisa expert di bidang tersebut dan seterusnya. Bukan nunggu expert dulu baru mulai berkarya. Justru kebalik gitu. Jadi kita nggak pernah mulai gitu. Dan ketika kita nggak mulai, kita makin jauh sama diri, kita justru ngelihat orang lain sebagai perbandingan atas diri kita dan ya kita jadi nggak tahu siapa kitanya. Baik. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dikategorikan atau digarisbawahi adalah hasil itu bonus ya. Tapi memang proses yang dijalani itu adalah sebenarnya hasil yang sesungguhnya Iya, gitu ya. betul. Karena ilmunya, pengalamannya itu nggak akan sebanding lah dengan hasil ya. Mungkin ada sertifikat, trofi dan lain. Tapi kenal sama orang, mungkin Rahman nih bisa ceritain lagi nih. Kenal sama negara lain dan lain-lain. Nah seperti apa sebenarnya kalau versinya Rahman untuk mengenal diri sendiri? Oke. Kalau dari aku sih gini ya, mungkin agak tabu ya ketika kok ngomong sama diri sendiri sih benar, tapi sebetulnya Gen Z itu emang peka banget ya dengan lingkungan hari ini. Kita tuh kayak peralihan zaman gitu loh, kayak peralihan zaman ketika zaman dulu tuh nggak gitu, tapi zaman sekarang tuh gini gitu. Tapi itu adalah faktanya. Kebayangkan kalau dari zaman dulu tuh kita udah kenal kayak gitu, mungkin udah luar biasa banget kan. Tapi hari ini tuh tantangan bagi kita. Dan kalau dari aku pribadi, aku dulu tuh suka nulis diary. Dari kecil aku suka nulis diary. Jadi aku itu mungkin cuma sesekali bicara sama orang, tapi aku lebih suka bercerita sendiri di diary. Nah dari situ tuh aku paham, oh diriku tuh seperti ini, kamu tuh begini, evaluasi tuh begini gitu. Dan menurut aku sih benar-benar proses itu mempengaruhi diri kita hari ini ya. Kalaupun hari ini kita udah dapat sesuatu, kadang biasa aja. Maksudnya tuh ternyata tuh yang keren itu prosesnya.
ketika kita bisa ngelewatinnya, ketika kita survive terus. Dan kalau dari aku sih untuk mengenali diri sendiri itu juga nggak melulu tentang benar atau salahnya. Kan ada yang bilang tuh tolong ambil benernya aja, salahnya nggak usah. Tapi kalau dari aku, kita bahkan perlu belajar dari kesalahan. Nah, kesalahan apa sih yang udah kita lakuin, terus juga hal-hal apa sih yang harus kita ubah. Kita harus mengenali itu. Karena sebetulnya kalau kita ngebahas masalah dan persoalan sih, kita kan yang paling tahu diri kita. Kita yang paling tahu salahnya di mana, solusinya apa. Nah, kita ciptain solusi itu gitu. Kalau kita terus-terusan ada di lingkungan yang nggak baik, kita nggak kenal dengan diri kita, itu kayaknya akan sulit deh nemuin jalannya gitu. Jadi yang paling penting, kenali siapa diri kita, sayangi diri kita, karena aku yakin nggak akan ada orang di dunia ini yang paling sayang sama kita selain diri kita sendiri gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi istilahnya sayang, cinta sama diri, terus juga nanti apapun prosesnya yang harus dilalui ya it's okay gitu jangan ya. dengerin kata Jangan orang. dengar kata orang. Jadi kalau misalnya pun salah, ya dari salah itu kita belajar untuk menjadi betul. lebih baik Nah, gitu ya. Betul. Baik. Wah, Ri, kalau Ari ini gimana nih, Ri? Pernah nggak sih, kan kalau dari cerita dari teman-teman, terus dari Rahmat juga tadi bilang, proses itu kan selalu ada. Nah, gimana ya? Ada nggak sih momen di mana teman-teman ini mungkin nanti Rahmat juga, titik terendah dan banching bondnya seperti apa? Bangkit lagi, seperti apa nih, Ri? Wah. Ya. Jadi kalau tadi sempat cerita di awal masuk perkuliahan itu struggle banget dengan biaya. Itu nggak berhenti di situ sebenarnya, Bang ya. Jadi 3 pekan baru bisa dapat biaya kuliah dan baru bisa bilang kalau bisa dibilang tenang belum juga sih gitu, karena setelah itu mikir lagi nih 1 semester ke depan harus bayar UKT lagi dan dengan jumlah yang sama, karena waktu itu di program kampus memang belum bisa ngajuin penurunan dan banyaknya beasiswa itu baru bisa di-apply di semester 3 gitu. Jadi semester 1-2 ini menurutku yang memang benar-benar jadi struggle banget ya Bang. Waktu itu masih COVID juga, kuliah masih online waktu semester 1, semester 2-nya hybrid. Jadi waktu itu nyoba ini nih ya, banyak hal ya Bang waktu itu. Jadi gimana ya caranya bisa bayar kuliah di semester 2-nya nanti. Nah, itulah awal mula ikut lomba. Jadi kalau orang-orang nanya, kok rajin ikut lomba dengan lomba yang aneh gitu, maksudnya semuanya diikutin. Nggak ada fokus bidangnya. Jadi kayak orang lihat, mana sih fokus bidangnya sebenarnya, ikut debat ini iya. Ya karena emang lagi nyari hadiahnya gitu. Waktu itu seperti itu ya Bang, paling bikinnya nyari mau hadiah. Terus karena di Unja juga ternyata ada program pengurangan bahkan bebas UKT kalau kita punya sertifikat lomba. Akhirnya itu yang kemudian dikejar. Selain itu, coba jualan, waktu itu sempat nyoba jualan sambal karena orang tua jualan pecel lele. Jadi sambalnya coba dibuat dalam kemasan botol. Waktu itu sampai buat PRT dan seterusnya. Lalu juga jualan kebab frozen, jualan minuman juga yang akhirnya kemudian kita ajuin jadi pendanaan di PMW, dan itu yang ngebantu banget. Tapi proses sebelum itu benar-benar tekanan banget gitu. Kita masih di semester 1 sebenarnya lagi pengen adaptasi, sejujurnya pengen adaptasi dulu sama dosen, sama teman. Tapi udah dihadapkan dengan ya biaya perkuliahan dan seterusnya. Tapi karena dukungan keluarga juga, orang tua, ibu, ayah, kakak dan seterusnya, alhamdulillah dimudahkan lah, insya Allah dimudahkan oleh Allah untuk bisa bayar UKT-nya dan di semester 3 bisa apply beasiswa begitu. Wah, luar biasa. Jadi istilahnya tadi ya, ini merinding sekali loh saya ya, karena betul. proses yang panjang, kemudian mencari jalan keluarnya ternyata kalau kita aktif dengan lomba-lomba tertentu ya salah satunya tadi bisa jadi jalan keluar untuk membantu keuangan ya, salah satunya untuk membayar UKT dan lain. Dan masih banyak lagi hal-hal lainnya secara positif tadi ya. Melihat tantangan ini dijadikan peluang untuk terus tumbuh dan berkembang ya, bukan narik diri ya. Keren banget sih Ari ya. Nah, kalau Rahma seperti apa nih? Ada nggak sih titik terendah dan bagaimana cara bangkitnya, Mah? Pasti ada dan akan selalu ada kayaknya, tapi gimana caranya kita belajar kan. Aku mungkin mulai dari nulis aja kali ya, karena aku sebagai penulis gitu. Jadi karena aku dulu pernah sekolah di Padang ya, SMP. Jadi SMA balik lagi ke Jambi, aku tuh nggak tahu lokasi ini, lokasi itu, aku nggak tahu penerbit di mana. Jadi aku setiap kirim karya itu dicuekin, bahkan disepelein lah gitu ya. Sampai akhirnya aku coba nasional, ditolak juga. Aku coba lokal juga ditolak juga gitu. Terus banyak penolakan lainnya. Tapi kalau hari itu aku mikirnya cuman sebatas itu, aku patah, ini kayaknya nggak mungkin, pasti hari ini aku nggak akan jadi penulis kan. Tapi aku bener-bener cari sampai akhirnya aku dapetin penerbit. Dan pertama kali aku ngasih buku aku waktu itu ke wali kota. Wali kotanya masih Pak Fasya. Itu waktu SMA
bukunya itu masih panas. Aku nggak tidur demi gimana caranya buku ini dicetak gitu. Jadi buku itu kan belum ada ISBN, masih proses. Tapi karena benar-benar ada kesempatan, aku ngeliat ada peluang untuk mengenalkan nih. gitu Iya, ya? untuk mengenalkan kalau nggak ada karyaku ini, aku nggak akan dinotis gitu kan. Akhirnya aku nggak tidur. Untungnya penerbit itu mau bantuin aku. Nyetaknya itu subuh-subuh, pokoknya masih panas, masih belum kering lemnya. Tapi hari itu akhirnya aku dikenal, dinotis gitu kan. Nah itu jadi semangat aku, oh ngelakuin hal ini tuh aja aku bisa gitu. Aku tuh udah sempet down, ini kayaknya nggak mungkin gitu. Aku diremehin, dibilang menghayal lah, dibilang nggak bisa, kamu tuh nggak akan bisa, kamu tuh nggak akan mampu. Tapi akhirnya beberapa penerbit yang bahkan awalnya nolak aku, hari ini tuh nyari aku. Nah awalnya aku dicuekin, hari ini tuh buat event sama aku. Jadi kalau kamu hari ini ditolak, kalau hari ini kamu masih dikucilkan, kamu harus berusaha sampai mereka akhirnya menemukan kamu. Berarti intinya kalau misalnya kamu ditolak ya, mereka harus cari kita ya. Iya, Kan kamu cari pokoknya gimana? harus gigihnya kayak gitu. Nah, dan yang uniknya tuh gini, aku kan dulu asrama ya, nggak ada handphone, nggak ada laptop. Jadi di sini ada yang tahu ini film Negeri Lima Menara? Iya, tahu. Karya Ahmad Fuadi. Itu kan booming banget ya waktu kita SMP ya. Jadi seneng banget nih anak asrama tuh seneng banget kalau nontonnya itu nonton layar tancap gitu gitu kan. Jadi waktu itu film yang diputar itu Surat Kecil untuk Tuhan sama Negeri Lima Menara. Aku tuh semangat banget tuh untuk di paling depan. Aku tuh berdoa terus kan kayak, wih pokoknya aku harus jadi Ahmad Fuadi nih. Maksudnya yang bisa nulis juga, yang karyanya bisa difilmin gitu kan. Aku juga berdoa yang sama untuk Surat Kecil untuk Tuhan kan. Karena itu kan karya yang benar-benar memotivasi. Apalagi, jadi aku tuh statusnya santri waktu itu. Kan sama kayak Ahmad Fuadi ya yang santri juga. Kita sama-sama belajar manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan berhasil gitu. Dan beberapa tahun kemudian, aku tuh dapat kesempatan. Aku tuh satu panggung sama Ahmad Fuadi. Wow. Dan aku juga dapat kesempatan kenal deket sama Kak Agnes Davonar yang nulis Surat Kecil untuk Tuhan. Jadi doa yang pernah aku ucapin, ternyata kalau kita berusaha, kita tinggal nunggu waktu aja gitu. Siapa sangka aku tuh bisa satu panggung, bahkan ibarat kata tuh, kan nggak mungkin kan, aku dulu santri, dia udah jadi penulis, tapi ternyata Allah tuh ngasih lebih. Allah kasih kamu sama-sama jadi guest star sama dia. Wih. Terus kamu akhirnya deket sama Agnes Davonar, karyanya langsung di-review langsung sama Kak Agnes Davonar. Jadi merinding juga ya, keren banget ya teman-teman ya. Jadi istilahnya tadi ya, kalau punya mimpi ya udah mimpinya harus ditanamkan. Memang tidak akan terwujud dalam waktu dekat, tetapi kalau kita sudah mengafirmasi diri kita secara positif, pasti jalan Tuhan dan caranya akan menemukan juga ke sana ya titiknya ya. Dan ini juga ya, kalau saya lihat sempat juga bukunya dipegang sama Najwa Shihab ya. Oh iya betul. Itu juga tuh? sebenarnya tuh ya itu tadi melalui kegagalan-kegagalan tadi. Dan aku kayak Negeri Pusaka Batua. Negeri Pusaka Batua ini kan karyaku yang pertama tentang budaya. Nah, selama ini kan aku mikir kayak, oh aku nggak pernah nulis tentang Jambi nih. Aku kan anak Jambi nih, nggak afdol kayaknya kalau belum nulis tentang Jambi gitu. Karya ini sih yang akhirnya tuh menunjukkan jalan-jalan terbaik gitu. Aku kan fans banget ya sama Najwa Shihab. Kayaknya nggak ada yang nggak fans sama beliau deh. Jadi aku fans sama Najwa Shihab, tapi Allah lagi-lagi tuh ngasih sesuatu yang lebih dari itu, dari apa yang aku mau. Najwa Shihab itu punya program, salah satu program narasi, itu tes wawasan kebangsaan. Jadi yang memang mengaitkan dengan wawasan Indonesia. Nah, yang dari Jambi, itu aku yang terlibat, aku sebagai dutanya. Jadi soal-soal dari Jambi, itu aku yang coba buat gitu. Jadi ibaratnya tuh yang tim belakangnya lah gitu ya. Yang mungkin awalnya aku cuma pengen foto sama Najwa Shihab, tapi ternyata aku tuh ketemu langsung, aku jadi ketemu langsung, ngobrol langsung, bahkan beliau ya baca buku aku lah. Wah, luar biasa ya. Jadi intinya jangan sampai mengubur mimpi ya. Iya, nggak boleh, harus taruh setinggi-tingginya, karena memang kalau kata peribahasa memang klise ya, tapi peribahasa itu benar. Taruhlah mimpi setinggi-tingginya, kalaupun jatuh masih di antara bintang-bintang, tetap sama gitu ya targetnya. Nah, jangan takut sakit sih. Jangan takut sakit ya. Kalau Ari gimana nih, Ri? Ada nggak sih hal-hal yang akhirnya juga tadi salah satunya berjuang dalam proses gitu, dan dalam waktu dekat targetnya seperti apa nih? Ya, terakhir kali sebenarnya untuk berangkat ke Malai ya bang. Untuk berangkat ke Malai itu juga sebuah proses yang aku nggak nyangka bisa gitu ya. Karena di kondisi yang waktu itu sebenarnya ibu lagi sakit ya waktu itu bang. Ibu lagi sakit dan kemarin sebenarnya ada opsi untuk cuti. Gitu di semester 7 opsi untuk cuti atau ambil konversi magang, karena kan sebelumnya ada ikut PKM sama kegiatan nasional pendanaan lainnya yang belum dikonversi. Nah, dari Kajur waktu itu ngebolehin, silakan kalau mau konversi, tapi
atas pertimbangan yang lain gitu ya, ada konsultasi ke beberapa dosen, sebenarnya nggak satu ya, ngasih saran kalau konversi magang kayaknya jangan deh. Jadi waktu itu emang jangan kan mau kepikiran ambil proyek kemanusiaan, tapi betul-betul maunya cuti atau konversi magang lah saat itu. Karena mau fokus ke Sumsel, karena ibu saya dirawatnya di Sumsel, mau ikut ngerawat juga. Tapi diyakini sama keluarga nggak apa-apa, silakan untuk ambil magang aja tetap, dan waktu itu disaranin untuk ambil yang proyek kemanusiaan ini. Nah, jadi dicoba untuk proyek kemanusiaan, dan untuk proyek kemanusiaan ini juga di sana kita nggak hidup yang enak sih sebetulnya gitu ya Bang. Tapi bukan berarti yang nggak enak banget. Kita di situ betul-betul diajarin gimana pada akhirnya bisa beradaptasi dengan masyarakat, khususnya di situ sama pegawai migran, lalu pada akhirnya sama anak-anak pegawai migrannya. Di situ mereka tuh pengen banget pulang. Tapi ya terkendala dari persyaratan dan seterusnya, dan cinta tanah airnya tuh gede banget sih di pegawai migran, anak-anak pegawai migran itu. Baik. Mereka selalu bahas Indonesia, mereka selalu bahas negara kita gitu, negara Indonesia, dan tempat asal mereka dari Jawa, dari Jambi. Ada juga yang dari Jambi, kebanyakan dari Kerinci ya Bang. Kebanyakan dari Kerinci. Keinginan untuk pulang dan kembali keinginan ya. untuk pulang tuh banyak banget. Di situ tapi akhirnya bisa dapat juga, akhirnya juga bisa wujudin mimpi dan semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah, seperti itu, Bang. Qadarullah ya. Baik, Ari, kita tahan dulu ya Ari ya. Siap, Dan Bang. juga Rahma ya. Kita akan beri sesaat pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa nih, sayang sekali sebenarnya masih banyak cerita-cerita menarik nih dari Kak Rahma, kemudian juga Kak Ari ya, tentang apa saja prestasi dan juga pengalaman. Next kita undang lagi boleh ya? Boleh Baik. dong. Nah, kita akan mendengarkan closing statement atau juga penyampaian atau pesan terakhir nih dari dua narasumber kita yang luar biasa. Mungkin pertama saya akan silakan kepada Kak Rahma nih, apa yang disampaikan kepada teman-teman ataupun juga orang-orang tertentu nih yang sudah menyaksikan. Sebelumnya sih thank you banget karena udah diundang di sini, karena kita bisa sharing, akhirnya kita bisa ketemu relasi. Pesan aku sih buat teman-teman dulu ya, paling utama teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini tuh masih berjuang. Aku pun hari ini juga masih berjuang, teman-teman gitu, yang masih berjuang. Terus juga yang mungkin lagi down banget, lagi patah semangat banget. Tapi sebetulnya sih yang paling penting dari diri kita itu adalah ketika kita ada di posisi terendah, tapi kita masih sadar bahwa hari ini tuh kita berjuang, tapi masa depan itu tuh kita nggak akan tahu gitu. Jadi kita tetap harus bermimpi gitu, berani bermimpi, jangan takut untuk sakit, karena emang akan sakit gitu. Jadi kalau hari ini masih dibilang kamu tuh kelewatan mimpinya, nanti jatuhnya sakit loh, ya nggak apa-apa. Sakit pun kita akan ngerasainnya dan kita akan belajar dari situ. Terus juga aku berharap teman-teman di Jambi jangan insecure dengan teman-teman di luar sana, karena kita juga punya potensi, dan tetap semangat. Dan juga terutama orang-orang yang suka nulis, tenang aja, akan selalu ada jalan. Yang penting hargai potensinya gitu. Baik. Wah, luar biasa ya, itu yang paling penting. Makasih banyak Kak Rahma udah hadir pada hari ini dan juga berbincang sama kita. Nah, kalau Bang Ari nih, apa yang disampaikan pada teman-teman yang ada di rumah? Singkat saja boleh Bang. Oke, baik. Pertama, terima kasih dulu untuk TVRI Jambi udah ngundang. Pertama mungkin aku mau sampein buat diri aku dan semoga relate untuk teman-teman juga. Yang pertama, soal prestasi ya, barangkali Bang. Prestasi itu nggak ngomongin tentang kamu ngalungin medali, naik podium, ngangkat piala dan seterusnya. Menurutku prestasi itu ngomongin tentang karya gitu. Jadi gimana kita mampu dan kemudian bisa untuk berkarya, di situ kita punya prestasi. Jadi nggak perlu bandingin orang lain udah sejauh apa tingkatannya, jabatannya dan seterusnya. Fokus sama karya yang bisa kita munculkan, dan di situ kita punya manfaat. Dan relate untuk hal-hal yang sifatnya kemudian teman-teman ngerasa gagal dan seterusnya, bahwa ya Allah sampaikan juga di ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Allah nggak akan bebanin kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Dan mungkin salah satu ayat favorit yang motivasi kita juga ya, faiza faragta fansab gitu. Kalau kita udah selesai dengan satu urusan, langsung fokus ke urusan yang lain. Di situ poin produktivitas yang bisa kita bangun dari sana. Nah, mungkin itu ya Bang. Dan untuk teman-teman gitu ya, terima kasih banyak untuk angkatan barangkali ya, psikologi angkatan 2001, pada para dosen, Ibu Yuninda Kawati, Bapak Novareka Saputra, Ibu Desi, Ibu Ferdiantika dan seterusnya. Juga khususnya buat orang tua, buat ibu saya,
Bu Liswati, bapak saya, gitu ya, Bapak Sopin, boleh nyebut nama Bang? Baik. Gitu. Dan keluarga yang selalu support tentunya, apapun kondisinya, apapun pada akhirnya yang sedang dihadapi, selalu ada di sisi kita dan tentunya Baik. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya, Baik, Bang. terima kasih banyak Ari sudah bergabung bersama kami di sini dan juga Rahma. Semoga pembincangan kita pada hari ini juga menghadirkan insight baru untuk teman-teman di rumah dan jangan lupa saksikan terus Dialog Kabar Jambi. Dan saya Azir Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.